warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Di video kali ini kita akan membahas terkait materi sejarah, yaitu perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda. Secara politis, keadaan Indonesia pada awal kemerdekaan belum begitu mapan. Ketegangan, kekacauan, dan berbagai insiden masih saja terus terjadi. Hal ini disebabkan karena masih ada kekuatan asing yang tidak rela jika Indonesia telah merdeka. Bangsa Indonesia harus berhadapan dengan tentara Inggris dan juga Belanda yang berhasil datang kembali ke Indonesia dengan membonceng sekutu. Setelah diketahui Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945, maka Belanda mendesak Inggris untuk segera mensahkan Persetujuan Civil Affairs Agreement yang kemudian disahkan pada tanggal 24 Agustus 1945 yang isinya bahwa Panglima Pendudukan Inggris di Indonesia akan memegang kekuasaan pemerintah atas nama Belanda untuk kemudian diserahkan kepada Belanda. Pada tanggal 29 September 1945, sekutu yang tergabung dalam komando pasukan bernama AFNI atau Allied Force Netherlands East Indies di bawah pimpinan Jenderal Sir Philip Christison datang ke Indonesia dengan tugasnya yaitu menerima kekuasaan dari tangan Jepang, melucuti tentara Jepang, membebaskan para tawanan perang, menghimpun keterangan dan menciptakan keadaan damai untuk diserahkan kepada pemerintahan sipil. Kedatangan sekutu ke daerah-daerah selalu menimbulkan berbagai insiden. Tentara sekutu sering menunjukkan sikap tidak menghargai kedaulatan bangsa Indonesia. Lebih dari itu, tampak semakin jelas bahwa Nika ingin mengambil alih kekuasaan Indonesia. Hal inilah yang kemudian memunculkan pergolakan dan pertempuran yang terjadi di daerah-daerah. Akan tetapi, tanpa sepengetahuan Indonesia, pemerintah sipil yang dimaksud adalah Nika yang sebagian beranggotakan orang Belanda. Selanjutnya, sekutu melancarkan teror dan provokasi serta berupaya merebut kota demi kota. Hal ini menimbulkan keresahan di kalangan rakyat Indonesia. Keresahan itu ditanggapi dengan provokasi dan teror oleh tentara sekutu maupun Nika, sehingga muncullah pertempuran di mana-mana. Semua perlawanan itu memiliki satu tujuan, yaitu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bangsa Indonesia itu memang cinta damai, tapi lebih cinta terhadap kemerdekaan. Semboyan yang mengatakan bahwa sekali merdeka tetap merdeka dan lebih baik mati daripada dijajah kembali bergema di mana-mana. Ada dua bentuk perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Yang pertama, perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan menggunakan kekuatan senjata, dan yang kedua, perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan cara diplomasi atau melalui perundingan dan kerjasama. Adapun perjuangan yang dilakukan dalam menggunakan kekuatan senjata, yaitu yang pertama ada peristiwa pertempuran di Surabaya atau Arek-Arek Surabaya, yang dimana setiap tanggal 10 November dikenal sebagai Hari Pahlawan. Peristiwa ini bermula ketika orang-orang Belanda bekas tawanan Jepang menduduki Hotel Yamato dan mengibarkan bendera Belanda di hotel tersebut. Adanya tindakan ini menimbulkan kemarahan bagi rakyat Surabaya, sehingga mereka mendatangi Hotel Yamato dan berhasil menyobek bagian warna biru dari bendera Belanda. Akibat dari peristiwa ini, pada tanggal 9 November 1945, Majen S. Mansert mengeluarkan ultimatum yang isinya semua pemimpin dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjata di tempat-tempat yang telah ditentukan dan selanjutnya menyerahkan diri.
Gubernur Suryo dan seluruh rakyat Surabaya menolak ultimatum tersebut, bahkan mempersiapkan diri untuk perang melawan sekutu. Akhirnya, pada tanggal 10 November 1945, pasukan Inggris mulai melancarkan serangan dari darat, laut, dan udara. Yang kedua adalah pertempuran Ambarawa yang terjadi pada tanggal 21 November 1945. Hal ini dilatar belakangi dari adanya insiden di Magelang, yang pada awalnya pasukan sekutu diizinkan menangani tawanan perang di penjara Ambarawa dan Magelang. Namun kenyataannya sekutu diboncengi Nika yang kemudian mempersenjatai para bekas tawanan tersebut dan terjadilah insiden Magelang. Pada tanggal 20 November 1945, pasukan sekutu di bawah pimpinan Battle mendarat di Semarang, kemudian menuju Magelang dengan tujuan untuk membebaskan pasukan sekutu yang ditawan di Magelang dan Ambarawa. Akibatnya, terjadilah insiden pertempuran di Ambarawa. Selanjutnya adalah Bandung Lautan Api yang terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Hal ini berawal dari tentara sekutu yang menuntut agar rakyat menyerahkan senjata yang diperoleh dari tangan Jepang. Pada tanggal 21 November 1945, pasukan sekutu mengultimatum agar kota Bandung bagian utara dikosongkan. Rakyat Bandung tidak mengindahkan ultimatum tersebut, namun TRI Bandung menerima perintah dari Jakarta agar mengosongkan. Akan tetapi, sebelum meninggalkan kota, TRI mengadakan penyerangan dan membumi hanguskan Bandung bagian selatan. Tujuannya agar tempat-tempat yang penting dan strategis tidak dapat digunakan oleh pihak sekutu. Tokoh yang berperan dalam peristiwa Bandung Lautan Api adalah Muhammad Toha yang gugur dalam gudang mesiu milik TRI pada perang tersebut. Selanjutnya ada perjuangan diplomasi. Ada beberapa perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan melalui jalur diplomasi. Yang pertama ada perundingan Syahrir dan Van Mook. Perundingan ini dimulai pada 10 Februari 1946 yang berlangsung di kota Jakarta dan disaksikan oleh Archibald Clarke dari Inggris. Yang kedua, perundingan di Hooge-Velde, di mana perundingan ini terjadi pada tanggal 14 sampai 24 April 1946 yang berlangsung di Belanda. Adapun hasil perundingan Hooge-Velde tidak berujung pada kesepakatan di antara pemerintah Belanda dan Indonesia. Meskipun demikian, akibat dari adanya perundingan ini cukup signifikan. Adapun dampak perundingan Hooge-Velde adalah perpecahan politik di Indonesia yang semakin bergejolak. Selanjutnya ada perundingan Linggarjati. Dalam perjanjian ini, delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, Belanda diwakili oleh Profesor Wins Kamerholm dan Dr. Haji Van Mook, sedangkan sebagai penengah adalah Lord Killen dari Inggris. Perundingan Linggarjati dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 15 November 1946 di Cirebon. Adapun isinya antara lain sebagai berikut. Dengan perjanjian tersebut, wilayah Indonesia semakin sempit, namun kedudukan Indonesia di dunia internasional menjadi kokoh karena banyak negara, seperti Inggris, Amerika Serikat, serta negara-negara Arab mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu kemudian ada perundingan Renville yang berlangsung pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Adapun pokok-pokok isinya antara lain yang pertama, Belanda tetap berdaulat atas wilayah Republik Indonesia sampai kedaulatannya diserahkan kepada RIS yang segera dibentuk. Yang kedua, RIS sejajar dengan Belanda dalam Uni Indonesia Belanda. Yang ketiga, Republik Indonesia merupakan negara bagian RIS. Dan yang keempat, pasukan Republik Indonesia yang berada di daerah kantong harus ditarik ke wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya ada perjanjian Romroyen yang dimana merupakan perundingan pendahuluan sebelum konferensi meja bundar. Perjanjian Romroyen diselenggarakan pada tanggal 17 April sampai 7 Mei 1949 dan diawasi oleh Komisi PBB untuk Indonesia.
Lalu yang terakhir ada konferensi meja bundar yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1949 di kota Den Haag, Belanda. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta, delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. J.H. van Marseffel. Konferensi ini berlangsung pada tanggal 23 sampai 2 November 1949. Dengan hasilnya yaitu Belanda mengakui kedaulatan RIS, dibentuk Uni Indonesia Belanda, RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan izin terhadap perusahaan Belanda di Indonesia, RIS membayar utang-utang pemerintah Hindia Belanda, dan masalah Irian Barat ditunda 1 tahun sesudah KM.